Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngopor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel ngobrol horor ya, masih bersama Mas Ayung nih sebagai narator kita yang akan menemani kita semua di 30 menit ke depan. Ya, monggo Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Okan atas pembukanya. Sebelum ke cerita, kami sampaikan ucapan terima kasih untuk teman-teman semua yang masih selalu setia mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik tentunya. Baiklah, langsung ke cerita saja Bang. Ini adalah cerita dari Mbak Sinta. Mbak Sinta adalah seorang ibu muda ya Bang ya. Suaminya bernama Mas Andika kala itu. Berarti kan sekarang sudah nggak bersuami. Mas Andika mengalami kehidupan yang sangat pahit dalam ceritanya, dalam kisahnya, yang waktu itu dituturkan ke teman saya dan kemudian disampaikan. Ya aku dapat permit ya, dapat izin dari ini beliau, sampaikan aja nggak apa-apa, tapi namanya tolong disamarkan. Baik, emang di Ngopor emang seperti itu. Nama tokoh dan bahkan wilayah sering kami samarkan. Yang penting isi ceritanya begitu kan. Jadi begini. Seperti orang kebanyakan muda-mudi itu ya ada menjalin hubungan ya, asmara, ditemukan cinta, pacaran begitu. Kemudian ya lagian rumah kami, maksudnya rumahnya Mbak Sinta sama Mas Andika itu nggak terlalu jauh. Nah jadi sering ketemu lah Bang, sering ketemu. Apalagi waktu itu lagi pas Agustus banyak acara-acara rame-rame ngurusin ini itu sama-sama pemuda. Terus mungkin melong gitu kan. Akhirnya tuker-tukeran nomor handphone. Akhirnya jadian lah mereka dan menjalin asmara. Dan hubungan itu kalau dari orang tua saya orang tua saya bukan orang punya Mas. Bukan orang punya biasanya banyak nerimanya. Itu kan orang tuanya Mbak Sapa Nisa tadi ya. Kemudian Siapa tadi? Mbak Sapa tadi? Cynthia. Iya. Angel ya namanya Cynthia. Mbak Cynthia seperti itu katanya, orang tua saya sih terima-terima aja. Tapi kayaknya dari sisi yang lain orang tuanya Mas Andika kayaknya berat untuk anaknya itu jalan sama saya, apalagi katanya pacaran. Dan memang terbukti selama berjalan pacaran itu mungkin hampir 6 bulan lamanya lah setelah Agustus itu, sekalipun saya nggak pernah diajak ke rumah dengan alasan yang memang ini itu. Tapi saya memahami ini pasti karena orang tuanya nggak respect ke saya, nggak ngizinin begitu kan. Dan seringkali untuk saya sendiri pengen ninggalin Mas Andika. Bagaimanapun saya hubungan kan kata Mbak Cynthia ya nggak cuma buat main-main pacaran, kita juga sudah umur, saya juga perempuan, nggak boleh ketuaan, wong desa gitu kan. Masa mau saya sayangnya atau hubungannya cuma sama orang yang mau dinikahi atau yang menjalin asmara dengan saya kan harus nanti terhubung dengan keluarganya mereka. Harus klik dulu. Iya kalau mau serius masa seperti itu. Tapi ya sejalannya waktu terus saya bersabar tetap aja nggak ada perubahan yang berarti. Bahkan dari kesannya Mas Andika seolah-olah melindungi kejelekan orang tuanya apa segala macam. Saya nggak ada ruang sedikit pun untuk ikut bicara lah masalah kenapa kamu nggak nemuin aku ke orang tuanya dan lain-lain begitu. Tapi di luar sepengetahuan saya, di luar dari ekspektasi saya, di luar dari perkiraan saya, ini mungkin hubungan yang seperti ini arahnya paling buat seneng-seneng Andika begitu kan. Tapi ternyata dia itu datang sama orang tuanya itu melamar malah di 6 bulan itu. Oh berarti kan setuju? Enggak juga Mas. Langsung ke rumah tuh. Kok enggak juga? Iya kayak orang tua itu datang itu dipaksa demi anak, daripada anak ngamuk, daripada ya mungkin ada ancaman apapun begitu ya. Karena perhatiannya waktu mereka datang itu enggak ada kata-kata yang memang terucap satu kata pun. Dia bawa orang,
kayak ini buat nuani gitu ya. Ada wakilnya dari keluarga mereka itu ngelamar saya, di keluarga saya juga nggak ada orang itu tuh pura-pura tuh basa-basi ngomong, kamu adanya berapa, ininya berapa bu, kerjanya apa, hari-harinya apa, itu nggak ada seperti itu. Tapi ya wong saya juga seneng ya sama Andika, saya juga memang sayang ya, saya diterima mau gimana lagi. Kemudian akhirnya sebentar bulan kemudian, nah ya paling 1-2 bulan, kita waktu itu sembari nyari hari, namanya orang kampung itu pakai hari-hari weton nagadina begitu ya. Terus akhirnya kami pun menikah. Siapa yang gak bahagia menikah? Karena Mas Andika tinggal di rumah saya, di rumahnya Mbak Cynthia itu. Jadi saya nggak tahu menau di belakang itu orang tuanya seperti apa. Tapi selama menikah pun itu yang janggal. Ketika saya itu pengen baktikan ke semuanya, ke orang tuanya dia juga harus ada lah, namanya di pernikahan tujuan yang di samping untuk berketurunan, berkasih sayang, antara lain kan menjalin silaturahmi, dan menjalin silaturahmi itu antara keluarga saya, keluarganya dia, saya sama orang tuanya dia. Kenapa saya itu ketika selalu minta datang ke orang tuanya itu selalu Mas Andika atau suami saya itu menolaknya begitu loh. Wah angel mbak itu complicated, saya bilang. Iya kok mas. Nah kayak gitu masih saya amini. Nanti wis kalau misalnya waktu berjalan mungkin semua kekurangan-kurangan akan tertutupi. Terus mungkin nanti dengan hadirnya seorang bocah ya, nanti keangkuhan orang tuanya, terus egoisnya mereka itu bisa lebih memudar. Terus nanti bisa makin bisa menerima saya dengan hadirnya bocah. Anggapannya seperti itu harapannya. Dan memang setelah menikah berapa bulan pun itu langsung jadi Mbak Cynthia itu mengandung, Bang. Nah inilah mas kejadian horor yang saya pengen ceritain ke teman-teman begitu ya Mbak. Tapi dengan sehat sekarang itu berarti sudah berlalu kejadian itu udah lama sekali kan, ini cerita udah lama. Jadi ketika mengandung pada saat awal-awal kandungan itu nggak ada apa-apa Bang katanya. Ya normal ada yang namanya nyidam. Suami juga perhatian, apa-apa diturutin, tentu sejalan dengan pendapatan gitu ya, nggak terlalu memaksakan diri. Saya juga tahu diri kan, itu perhatian, periksa segala macam itu. Cuman setelah menginjak 4 bulan katanya kan mulai ada nyawa, mulai ada ini kan ya, itu disitulah semua perubahan itu terjadi. Saya katakan perubahan itu dari sisi suami ya. Suami itu yang tadinya perhatian banget ke saya, bahkan dia itu selalu menjanjikan besok atau lusa, nanti minggu depan orang tuanya mau ke sini, mau ke rumah saya, mau nengokin bahwa saya sedang hamil begitu kan. Karena di keluarganya dia udah lama sekali nggak ada bayi. Jadi dari kakak-kakaknya Andika itu anaknya udah gede semua. Jadi kan dimungkinkan orang tuanya itu mengidamkan anak kecil lagi, cucu bayi. Saya itu ada harapan-harapan begitu, tetap aja nggak pernah datang. Orang tuanya nggak pernah datang, nengokin menantu. Iya sampai ngadain kalau di kampung itu kan ada ngapati gitu ya. Mapati. 4 bulan gitu. Tetap nggak datang walaupun dijanjikan. Dan setelah acara ngapati itu, entah karena kalau misalnya saya bilang Mas Andika itu kecewa sama keluarganya, itu dia harus bencinya kan ke sana, bukan bencinya ke kami gitu loh. Dia tuh sikapnya jadi berubah, yang tadinya penyayang, yang tadinya dia itu perhatian sama adik-adik saya, sama kakak saya, sama keluarga saya, itu dia jadi sosok yang pemarah, gak mau di rumah, uring-uringan, kerja malas, itu seperti itu Bang. Jadi kata-katanya udah benar-benar sering nyakiti saya di saat saya hamil semakin besar. Nah bukan cuma di sisi itu aja, di sisi lain saya mulai merasakan ya kalau hamil kan badan mulai pada melar, lumrah begitu ya. Terus kadang-kadang ada pegel-pegel. Saya nggak tahu, saya nggak pernah hamil. Yang pasti ada rasa-rasa yang seperti itu ya. Mungkin teman-teman perempuan yang pernah merasakan itu lebih tahu. Tapi itu bukan penyakit, itu bukan penyakit. Normally orang-orang yang lagi memang mengalami masa-masa kehamilan begitu kan ya.
Tapi ini saya rasakan badan saya itu semakin energinya semakin gak ada, semakin saya gak pernah bisa tidur, susah banget, dan semakin kayak ada yang mengancam saya. Hatinya itu Bang Ogan tadi di depan ngomong, saya itu rasanya gak tenang gitu kan. Rasanya kayak gitu, gak pernah tenang bener-bener. Ya mungkin mikirin suaminya, enggak, bukan itu, yang lain. Kayak saya itu diancam, saya terancam, saya itu ada yang mantau. Ada yang mantau dari jauh, kadangnya dari dekat. Kalau dari jauh itu kayak ada orang yang lagi ngeliatin saya itu di seberang sana begitu kan. Tapi saya nggak bisa mengira-ngira kan, Mas, itu cuma perasaan saya buang, tapi datang lagi pikiran kayak gitu. Kalau lagi ada yang mantau dari dekat, setelah ngapati tadi, saya tuh sering kali kalau misalnya tentu di tempat-tempat yang kayak kamar mandi, terus di kebun samping rumah atau apa itu, saat terutama setelah asar, saya sering melihat ada kelebatan bayangan. Kelebatan bayangan itu seperti kayak sosok manusia, cuman entah nggak jelas sama sekali begitu ya. Tapi mereka itu kalau misalnya di kebun, itu kan banyak kebun samping rumah, ada banyak pohon-pohonan kayak mangga atau ya banyak tumbuhan-tumbuhan yang bisa dimakan, jambu begitu kan. Terus sampingnya nanti ada pagar, di situ ditanemin kayak tumbuhan-tumbuhan pagar juga. Itu semacam kayak di baliknya itu kayak ada seorang yang lagi ngintip, yang lagi ngeliatin. Tapi bukan orang, karena emang semata-mata saya ngeliat itu di setelah jam 4 ya Pak. Nah, iya itu sudah sore. Kalau udah sore kayak gitu, nanti kayak ada orang di sana, kayak jalan begitu, tapi kayak semacam bayangan nanti hilang begitu. Lagi-lagi saat kayak gitu, emak saya itu bilang begini, ya mancing, lebu, masuk, kamu lagi hamil, jangan sore-sore udah. Oh iya, saya mungkin kelewatan tanggung, lagi anjemur atau lagi apa begitu kan. Akhirnya saya masuk, nanti lagi-lagi di kamar mandi juga ada seperti itu, sosoknya mirip bayangan kayak gitu. Kamar mandinya Mbak Cynthia itu, di ceritanya itu, jadi temboknya tuh nggak sampai pol ke atas, jadi kayak semacam ada sisa semeteran lah di atas itu, di atasnya Eternit begitu kan. Itu sering kayak ada yang ngintip, ada kepala di situ. Itu rasanya seperti itu Bang. Kalau misalnya lagi sampoan, lagi apa itu kan, saya kok kayak ada yang ngintipin ya. Adik saya itu perempuan semua, nggak mungkin segila-gilanya adik saya misalnya laki-laki itu nggak bakalan ngintipin kakaknya sendiri. Kalau memang taruhlah iya itu adik saya perempuan, nggak bakalan ngintipin. Terus nanti banjiknya kemana, orang itu tinggi, di sana itu tembok nggak ada apapun di luar itu, maksudnya nggak ada lemari, nggak ada buat pijakan apapun. Itu sampai lihat jelas, pernah lihat sekali jelas itu, dia itu bentuknya seperti kepala manusia, itu hitam bener-bener, dan tangannya itu jadi kayak kepala, pundak, terus lutut, kaki enggak, kepala, pundak, terus tangannya itu ngamplek ke bawah itu, panjangnya yang lebih kayak tangan manusia normal. Itu saya lihat dari kaca di kamar mandi. Kamar mandi kan ada kaca. Iya Mas, akhirnya saya copot, itu takut sih, saya nggak ada kaca kalau di kamar mandi. Nah itu lihat dari kaca, pas saya perhatian itu memang dari atas, dan itu kayak kepala manusia, rambutnya juga nggak panjang kayak orang, kayak laki-laki lah begitu, cuman dia itu ada pundaknya, terus tangannya itu dua-duanya ngampleh, itu panjang banget ke bawah, hampir malah mau nyentuh separuh tembok. Jadi nggak normal, ya hitam semuanya, kayak mau begini loh, mau ngambil dia, kayak mau ngambil Mbak Cynthia, kan kelihatan dari kaca. Saya itu jerit, nanti keluarga pada ini kan ya, pada heboh, kenapa saya itu. Nah setelah itu kejadian kayak gitu berlangsung mungkin ada seminggu 2 minggu, sampai cerita sama suami, saya cerita nggak digubri sama sekali, katanya jangan ngarang-ngarang kamu, makanya jadi perempuan yang bener lah, jadi istri yang bener, yang salah apanya gitu. Malah kalau misalnya sebaliknya saya mau nuduh, kenapa kamu jadi berubah begitu kan. Sejauh itu nggak ada mertua, nggak ada kontak sama, nggak ada, saya juga nomornya nggak punya, katanya begitu. Palingnya perhatian dari bapak ibu saya, terus diceritain kalau bapak orangnya logis,
wis lah ora usah mikirin sing pirang-pirang, makanya banyak doa begitu kan. Nah setelah mungkin seminggu 2 minggu saya ngalamin hal-hal seperti itu, mulai yang tadinya badan yang tadi di luar normal ya, itu saya semakin lemas dan nafas itu sesek, itu tambah sesek, sementara perut itu tambah membesar. Dan kayak orang tua saya bilang begini, kamu itu baru hamil itu 5 bulanan tapi wetenge iki kayak wong udah 7, udah berapa itu gede, tambah gedenya cepet. Iya ya. Nah, sampean enggak USG waktu itu? Ya USG ya. USG ya. Belum Mas, belum waktu itu belum. Ya mau USG gimana? Setelah 4 bulan buru-buru mau periksa. Suami aja udah enggak urus gitu kan. Saya kalau misalnya ditanyain orang tua, kamu udah periksa? Saya bilang udah, padahal enggak. Kayak gitu. Jadi enggak periksa sama sekali. Sampai melahirkan bahkan katanya. Dan jawaban ini jadi di area sini nih, saya itu sesek banget, untuk nafas itu tambah sesek. Kata orang tua, apa wetenge gede, perutnya gede itu jadi jantung itu ke tekan apa gitu. Ya saya normalnya kayak gitu, penjelasan nggak apa-apa, tapi semakin was-was dan semakin yang ngawasin itu semakin saya rasa itu banyak banget, tapi saya nggak pernah ketemu, maksudnya makhluk apa kayak normal kayak begitu, kata Mbak Cynthia, tapi nggak pernah kelihatan, kayaknya jauh gitu loh, jauh tapi mengancam banget. Nah setelah itu saya Mbak Cynthia, mungkin di persis usia kandungan saya 5 bulan, waktu itu hari Jumat, saya habis sholat maghrib, terus baca yasin buat mendiang mbak, keluarga yang udah meninggal lah, kirim doa. Saya itu seperti ada inspirasi atau ada yang membisik dari kebatin saya, kalau nanti malam suruh sholat malam, sholat hajat, minta petunjuk sama Gusti Allah kan, sebenarnya apa yang terjadi dalam diri saya begitu. Saya tuh ada panggilan seperti itu, ada sesuatu yang membisik, entah itu siapa, tapi saya merasa kayak gitu dan saya harus mengikutinya. Akhirnya yang biasanya saya itu malam di jam-jam segitu lagi pulas-pulasnya saya itu tidur begitu ya, benar-benar ada yang bangunin itu di telinga saya dengar ada yang bangunin. Itu namanya lengkap dibaca. Kalau mak kan sering manggilnya ya Sin, kayak gitu doang ya. Kalau itu Cynthia Tangi, bangun. Cynthia ayo nduk bangun. Itu suara perempuan tua banget lah, tapi wujud sih enggak dong, saya juga merem begitu kan. Cynthia bangun, tadinya terus kayak ditiupin di telinga kanan gitu, itu tapi tipis banget kayak gitu kan. Sampai saya itu kayak tahu saya pengen bangun, susah banget. Terus dia itu kayak ada tangan lembut begitu ya, yang ngusap-ngusap, digigir ya kita yang burine, diusap, ayo bangun tuh. Saya lawan, itu kayak semacam ada yang ngalangin supaya jangan bangun begitulah. Setan dia Mas, bilang gitu katanya Mbak Cynthia. Tapi saya kira bisa bangun. Ya Allah, yang bangunin siapa tadi? Matur nuwun, saya cuman bisa bilang kayak gitu. Matur nuwun Mbah, wong namanya udah tua itu ya, kata-kata suaranya udah tua. Saya bangun, kemudian saya sholat tahajud, saya sholat hajat, saya minta petunjuk begitu kan. Setelah sholat 2 rakaat saya minta petunjuk apa yang terjadi dalam diri saya, dalam keluarga saya begitu kan. Setelah itu nggak tahu saya, yang jelas wirid-wiridan, wirid tasbih lah begitu. Saya ketiduran di sajadah, itu miring. Saya masih pakai mukena miring dengan perut besar seperti itulah, diupin di sajadah. Saya ketiduran di sananya. Saya itu melihat, kata Cynthia itu, saya melihat pertama sosok suami saya. Sosok suami saya itu berdiri di depan saya, backgroundnya itu gelap banget begitu ya. Tapi di dalam gelap tersebut suami saya itu kelihatan wujudnya itu nggak ada lampu, tapi kelihatan nampak semuanya, kayak baju yang hari-hari dia pakai buat main, naik motor begitu kan. Terus dia itu dalam kondisi yang tertunduk lesu banget. Lama-lama ada yang keluar, jadi dia bayang begini loh, set,
keluar satunya suami saya mirip, ya sama persis, dan dia itu jalan ninggalin satunya, berarti ninggalin tubuh yang kayak nggak berdaya, lesu begitu kan, itu jalan ke sana ke arah belakang. Saya ngikutin mas, saya ngikutin dengan susah payah, perut juga ngerasa sakit begitu kan, nafas sesak kayak biasanya. Saya ikutin itu dalam gelap, lama-lama semakin agak terang. Tapi terangnya bukan terang kayak siang hari, tapi kayak suasana jam 5:30 maghrib begitulah. Dan tempat itu saya nggak kenal sama sekali. Mungkin ngikutin suami itu, dia itu jaraknya antara saya sama beliau itu 50-an meter. Tapi kelihatan gitu. Dan awal-awalnya dia itu sendiri, jalan benar-benar sendiri. Tapi bukan kayak jalan sih, langkahnya itu kayak lebih ke terbang, cuman di tanah begitu ya, geser ke sana. Kalau saya ngerasa berat karena tempatnya itu semacam naik kayak perbukitan begitu, cuman lega. Nah, sekitar mungkin saya jalan kalau di waktu normal itu ya 10 apa 20 menit. Itu tahu-tahu suami saya itu nggak sendirian, tapi ada yang nyangking. Maksudnya? Ada yang nyangking, ada yang gandeng. Kalau gandeng kan di tangan, kalau nyangking itu kayak kucing dipegang sininya. Iya, tapi dipegang itu pundak sebelah kanan sama kiri. Itu ada 2 makhluk yang besar-besar banget, itu hitam. Dan saya saat itu rada ngeh, ini makhluk yang sering ngintipin saya, katanya begitu. Nah gitu ya mbak, iya modelnya, tapi di situ itu jelas banget modelnya itu ya masih seperti, bukan nyata kayak orang begitu ya, tapi ya gede berbulu-bulu, susah lah dijelaskan. Dan tangannya itu panjang-panjang banget katanya begitu, dicangking begini, dicangking sininya, pundak-pundaknya. Dan suami saya kayak nurut, pantesan kayak nggak jalan, dia itu kayak ngelayang itu dicangking begitu. Dicangking, saya bilang, lepasin suami saya, tucul lah suami saya, lepaskan. Mereka nggak gubris sama sekali, dan sepertinya kata-kata saya itu nggak kedengaran sama mereka. Kemudian tetap saya ikuti, ternyata mereka berhenti semacam kayak pilar-pilar besar, kayak semacam tiang-tiang gede begitu ya. Di tengahnya itu banyak pohon-pohonan tua, tiang-tiang itu gede banget, dan tahu-tahu ada rantai yang ngejuntai begitu, dan suami saya diikat di situ. Diikat tangannya, kakinya semua diikat di situ. Tapi ya itulah, muncul sosok-sosok yang lain di sana. Itu orang-orang yang cantik banget, yang nggak bisa saya deskripsikan kecantikannya itu kayak apa, karena cantiknya dalam cantik yang daya pikatnya itu, bahkan saya perempuan aja sampai kepengen, cantik banget, bisa begitu, bisa cantik banget. Itu cantiknya kayak gitu, pakainya bahkan saya sampai cerita menjadikan lupa pakainya warna apa, karena saking terpesona sama wajahnya itu. Dan suami saya yang dalam diikat begitu, dia itu seperti diikat, tapi bukannya orang yang kesakitan atau orang yang menderita, itu dia bahagia melihat itu perempuan tersebut. Nah saya tuh pas melihat kejadian kayak gitu kan, lepaskan suami saya, nggak ada yang ngubris. Bahkan makhluk itu bodoh amat, kecuali tadi mungkin pemimpinnya yang perempuan melirik ke arah saya dengan lirikan yang tajam dan seakan-akan mengejek, lalu tiba-tiba itu di depan saya itu mengaburi semua, dan saya menemukan diri saya itu ada di semacam kayu besar, katanya kayu itu besar banget. Berarti mirip kayak kayu gelondong satu terus dibelah jadi 2. Kalau panjangnya lebih dari kaki saya yang jelas. Berarti kayak kayu gelondong, mungkin 2 meteran lah, 2 meter dipotong tengahnya begitu. Itu jadi semacam tempat tidur atau semacam tempat buat saya baringan. Soalnya saya terbaring di situ mas, dan kelihatan ada sangganya itu sebelah kaki itu 2 kayu lagi supaya nggak oleng begitu loh. Di bawahnya itu air, suasananya masih sama kayak 5:30 gelap, dan di situ saya melihat kaki saya itu terikat, kaki saya terikat, itu rantai-rantai yang semakin saya bergerak semakin sakit. Tangan saya juga terikat, tapi yang saya bisa lihat sekilas di sini nih, daerah leher ada yang bergerak-gerak melingkar di
lehernya dia sama di atas perut. Di situ pun saya melihat perut saya membesar, kelihatan itu sakit banget dan itu sesek banget. Itu nyata, kelihatan yang ngelingkar itu apa. Saya nggak tahu apakah itu, kalau badan-badannya semacam ular, tapi kalau kepalanya nggak pernah lihat, cuman desisanya dengar. Itu kayak gitu. Terus ya Allah, tolong hamba. Aku kenapa? Siapa yang melakukan ini? Aku salah apa? Di sana itu saya teriak-teriak begitu. Itu nggak ada seorang pun. Yang ada kedengaran suara kayak semacam, misalnya di gua itu kayak ada jatuhan air itu dari stalaktit atau stalagmit. Tuk ada suara kayak gitu, dan suara saya gema, nggak ada yang peduli sama sekali. Dan itu mengabur saya semakin lemas, sesak banget nafas saya. Itu hadir seorang nenek, bajunya itu bersih banget, putih, dan itu dia cuman senyum ke arah saya, yang sabar nok, sing sabar, insya Allah sing sabar, cuman bilang begitu, nyabarin saya. Terus saya bangun, itu saya menemukan diri saya itu ada di, kata Mbak Cynthia ya, diri saya itu ada di sajadah, dan posisi tidur saya itu kayak tidur yang baik itu kanan begitu lagi, posisinya kayak gitu miring. Saya bangun, sosok luar biasa di leher, di dada. Cuman saya harus bertahan demi bocah pokoknya. Akhirnya mimpi-mimpi kayak gitu itu sering terjadi dan mirip, nggak ada yang berbeda, mirip kayak gitu. Dan orang tua itu selalu hadir, sabar kayak gitu terus sampai di usia kandungan saya 7 bulanan. Itu kan kandungan tua ya, saatnya melahirkan mungkin. Dan sejalan dengan perjalanan waktu ke 7 bulan tadi usia kandungannya, suaminya makin gak pulang, dan waktu itu saya udah gak peduli mau di mana kayak mau apa, yang penting saya itu masalahnya bocah. Dan kenapa masalah bocah itu harus selamat, bocah ini yang di dalam kandungan itu harus selamat. Kalau saya itu kayak semacam saya kayak nggak kuasa, saya udah nggak kuat. Jadi semakin sakit, semakin kayak nyambung ke penyakit yang lain, makin kurus. Dan pada saat 7 bulan itu, entah lebihnya berapa, saya mau melahirkan dan kembar ternyata. Kenapa perutnya gede itu kembar? Kayak apa mas? Luar biasanya itu. Ya saya belum pernah melahirkan. Di dalam 2 begitu, dan saat itu saya antara hidup dan mati. Ketika wong melahirkan normal aja ya, kata-katanya para ibu aja, los-losannya itu seperti apa setelah itu, apalagi saya dalam kondisi sakit, nafas yang kayak gitu. Jadi ketika ngeden kayak semacam mati hidup kayak gitu terus. Tapi saya di sana itu dibimbing sama nenek-nenek tadi, kamu kudu kuat ngeden, moco Allah suruh nyebut kayak gitu, sampai saya benar-benar bisa melahirkan bocah itu. Apa ya, ini kan nggak bareng ya bang, ya ada jeda berapa detik atau apa kan ada kayak gitu, tapi nggak ada tadi ceritain itunya. Sampai anak saya selamat itu di klinik juga sih. Jadi di klinik anak saya selamat, saya itu antara hidup dan mati waktu itu. Dan waktu itu ya banyak yang ada di sana yang masuk ke ruangan setelah itu gitu ya. Tapi saya nggak mengenali siapapun, bahkan keluarga sendiri saya nggak bisa mengenali, cuman dari suara saya bisa mendengar. Jadi mereka itu kayak keluarga, paman, bibi, uwa, ibu, bapak saya. Tentu di sana nggak ada mertua, nggak ada suami. Itu mereka itu pada datang dan mereka kayak meyakini bahwa saya itu nggak bakalan selamat dengan kondisi saya yang seperti itu. Jadi saya rasanya kayak gimana wis mas, bayangin aja katanya, ketika saya menderita selama hamil yang dikeluarin itu bocah yang saya jaga, saya bertahan antara hidup dan enggak. Saat itu saya cuma bisa mendengar suara, tapi saya tahu di situ rame dan mereka itu meyakini bahwa saya itu nggak bakal selamat dan anak itu lagi buat rebutan.
Tapi buat rebutan dalam arti yang bukan ini, bukan jahat, enggak. Tapi kayak bibi saya itu ngomong, kok ki bocah tak ingin aku, siji enggak aku ngono lho. Ini yang anak yang pertama mungkin itu mau dipek apa mau dirawatin sama bibinya. Dia itu nggak punya anak begitu kan. Saya dengar, ya Allah saya nggak pengen begitu, saya nggak pengen ini, saya sehat, mau suami kayak apa, mau mertua kayak apa, saya mau ngerawatin sendiri. Kenapa diambil? Jangan seperti itu. Ada kayak gitu. Tapi saya juga di titik itu juga, apa saya memang mau mati begitu? Apa saya juga saya mau mati? Enggak ada daya sama sekali, cuma bisa dengar itu dengan sedikit nafas yang saya punya begitu, dengan sedikit nafas yang saya punya. Satunya lagi ada yang mau bawa lagi itu tetangga nggak jauh dari rumah lah, tetangga yang ya dulunya sering baik. Katanya saya masih dengar ora ado iki, jadi nggak jauh ini, nanti kalian ya sering bisa riwa-riwi, nanti bocahnya juga bakal sering main ke rumah ini. Itu saya nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin saya nangis juga, saya juga nggak bisa ngelihat diri saya sendiri. Setelah itu saya nggak merasakan apapun. Itu yang mungkin namanya dibilang saya mati waktu itu katanya. Jadi alam sana itu saya melihat banyak hal, jelas-jelas saudara-saudara saya lihat semuanya yang sudah nggak ada semua, para aulia katanya. Sampai kayak gitu Bang. Para aulia dan diantara jajaran aulia itu ada seorang perempuan itu yang sering nguatin saya, yang sabar, yang di sana juga dia ngomong kayak gitu, dipeluk saya, diciumin. Tapi saya di sananya sehat. Ya maksudnya enggak kayak habis melahirkan. Iya, enggak kayak di sananya sehat. Saya dikasih tempat-tempat yang indah-indah sama mereka, ketemuan sama mereka. Benar-benar terus saya diperlihatkan orang-orang yang mungkin ya dinamakan mati suri atau apa nggak tahu ya. Yang jelas itu ini Mas, ada banyak orang-orang yang lagi disiksa karena kesalahannya, yang banyak hal banget lah. Sampai suatu ketika saya nggak bisa detail menceritakan ini ada dua makhluk Allah, ngomongnya dia ada dua makhluk Allah yang sangat bersinar, yang sangat nggak bisa saya deskripsikan seperti apa. Dia itu mau bawa saya, mereka mau bawa saya itu, tapi ada yang menyegah lagi, makhluk yang hampir mirip juga. Tapi saya sangat silau melihat mereka, katanya belum waktunya, terus tahu saya itu dalam kondisi yang kesakitan lagi, saya hidup, tahu saya balik lagi ke alam dunia mungkin ya. Itu di sana-sananya katanya nggak lama, ada setengah jaman dan ya lemes orang karuan lah katanya, nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai itu masa-masa itu saya melewati, sakitnya luar biasa, nggak bisa dibayangin Mas. Saya juga nggak bisa bayang kayak gitu. Sampai akhirnya gimana? Akhirnya beberapa bulan saya dirawat, tapi di rumah, bukan di situ ya. Ada semacam saya agak kuat sedikit, saya pulang, saya dirawat di rumah, dan berangsur-angsur kondisi saya membaik katanya. Kondisi Mbak Cynthia membaik, anak-anaknya ya masih sama mereka. Padahal saya membaik, tapi saya masih sesek, dan saat itu kayak pengen gini loh, sini anaknya bawa ke sini, anak saya bawa ke sini. Tapi saya juga nggak bisa ngomong begitu karena menyadari mungkin saya juga belum jadi ibu yang secara fisik belum siap. Jadi hanya ada harapan begitulah, dan saya pikir mereka juga orang-orang baik semua. Ketika saya mulai bisa berjalan, mulai bisa sehat lagi sedikit, saya pilihan yang pertama saya lakukan bukan nyari pembelaan siapa-siapa, saya nyari petunjuk di alam. Waktu saya itu nggak ada mungkin. Jadi nenek-nenek itu ngasih unjuk satu nama, cari di daerah ini begitu kan. Akhirnya saya ke sana, dari petunjuk itu ternyata ada semacam waduk atau folder lah, tampungan air tapi luas banget begitu, dan di sana ada sebuah pesantren. Ternyata nama orang yang ditunjuk itu kiainya, sesepuh pesantren tersebut.
itu, dan dia itu tersenyum, oh alhamdulillah nggih, alhamdulillah jenengan dugi mriki, jenengan itu sampai ke sini tadi kasih tahu yang namanya itu nyai siapa, begitu, masih ada terasi itunya, begitu. Dan nggak ngerti lah, pokoknya dari keluarga saya itu masih ada keturunan ikut situ juga, nyambungnya. Cuma itu untuk pribadi, dan saya nggak mau ngomong namanya siapa mas. Dan dari situ saya menjalani pengobatan, dilepasin semua itu yang ikat apa. Sampai di sana itu ketika Mbak Yai itu lepasin ikatan-ikatan di leher saya, dia kelihatan itu barangnya apa itu mas? Bukan ular, semacam lintah. Tapi waktu itu dilihatin itu ya itu keluarnya dari mana itu? Nggak cerita ya, kayak dilepasin tapi secara gaib gitu loh. Tapi kelihatan itu. Kelihatan tuh bos dibuangin ke mana, Allah, kok dibuangin semuanya. Jadi dia sama beberapa santrinya gitu ya, terus dibuangin, bersihin semuanya tanpa menyentuh. Saya terbaring di depan mereka begitu kan. Orang tua lihat, ada orang tua saya ada ikut datang ke sana begitu kan. Terus setelah saya udah dilepasin semuanya, langsung nafas itu lega, enteng. Saya disuruh mandi besar, kemudian wudu, sholat sunnah 2 rakaat, kayak gitulah. Pokoknya saya syukur, benar-benar syukur. Kemudian langkah keduanya suami itu posisinya ada di mana begitu kan. Suami itu ada di rumahnya mertua, ternyata suami ada di rumah mertua, tapi sukmanya lagi diikat di mana, bener seperti kayak mimpi saya. Jadi bukan normalnya dia lagi, dilepasin semuanya. Tapi bagian itu saya nggak lihat, tapi dari ceritanya Mbak Yai itu persis seperti yang saya alami. Dan semuanya itu akhirnya itu selesai. Saya pikir itu ulahnya mertua. Kayaknya saya pikir ulahnya mertua saya begitu, tapi ternyata bukan. Ya, teman mau nyebut apa ya, tapi intinya ada seorang perempuan yang tersakiti ketika saya menikah dengan suami saya, begitu loh. Kalau memang mertua itu wataknya begitu memang. Dengan kejadian itu, suami pulang lagi, suami balik lagi ke saya, anak-anak juga balik lagi ke saya, berangsur. Tapi orang tua wataknya masih kekeh gitu ya, kalau jarang ketemu gitu ya. Nah, orang yang melakukan itu Mbak, ya sekarang dia gantian penyakitnya balik lagi ke sana. Itu aja sih Bang ceritanya. Wow. Ya, nggak terasa nih dengerin ceritanya Mas Ayung ya. Sangat tragis sekali ya. Ada perempuan sekuat itu. Ya ada hikmah lah tentunya. Ya, nggak terasa nih udah 30 menit depan. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Irang Biru. Itu saja, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.